Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bu, kami di sini ingin memperkenalkan diri kami sebelumnya. Saya Melisa Tarigan dengan NIM 220408083. Saya Erin Siregar dengan NIM 220405043. Kami di sini ingin membahas detail dari tugas mata kuliah proses industri kimia yang dosen pengampunya itu adalah Prof. Dr. Insinyur Renita Manurung, MT, yang dimana tugas judul yang kami ambil di sini adalah pembuatan kurkumin dengan mensintesiskan senyawa aromatik melalui proses kloronasi. Jadi sebelumnya Bu, kami sudah melakukan beberapa tahap diskusi, seperti mencari jurnal, mencari produk yang dihasilkan melalui tahap halogenasi, dan akhirnya menetapkan untuk mengambil produk yaitu kurkumin yang dihasilkan dengan cara mensintesis senyawa aromatik melalui proses klorinasi. Nah, di video ini juga kami akan menjelaskan eh, apa saja yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami, Bu. Seperti yang sudah kami terapkan di laporan kami, ada beberapa jurnal yang kami cari bersama dan ada beberapa jurnal yang kami cari pribadi, Bu. Nah, selanjutnya izinkan kami untuk memberikan penjelasan mengenai tugas kami, Bu. Sebelumnya, saya sendiri akan menjelaskan apa itu proses halogenasi. Jadi, proses halogenasi itu adalah pergantian atom halogen dengan zat lain yang kemudian menjadi bagian dari zat atau senyawa tersebut. Nah, jadi halogenasi ini adalah proses kimia di mana satu atau lebih atom hidrogen dalam molekul organik digantikan oleh atom yang terdapat di dalam golongan 7 abu. Nah, kemudian seperti fluor, klorin, bromin, dan iodin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk yang kami dapatkan melalui proses sintesis ini. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian dari kurkumin itu sendiri itu adalah senyawa antioksidan yang bisa dicari dari tumbuh-tumbuhan alami seperti kunyit dan itu eh, berguna untuk kesehatan seperti menyangkal diabetes dan lain sebagainya. Nah, senyawa antioksidan ini sangat larut dalam lemak di dalam membran sel kurkumin dan akan bereaksi dengan radikal dengan lemak dan menghasilkan radikal fenoksil. Eh, Sebelum itu saya mau menyebutkan beberapa eh, klasifikasi dari kurkumin itu sendiri. Nah, kurkumin itu memiliki nama Latin Curcuma domestica Valen. Yang dimana itu divisinya itu ada spermatophyta, subdivisi itu ada angiospermae, kelasnya itu ada monocotyledon, ordonya itu Zingiberales, familinya itu Zingiberaceae, genusnya itu Curcuma dan spesiesnya itu Curcuma domestica Valen. Nah, bisa kita lihat nah, bisa kita lihat di sini struktur dari kimia kurkumin yang sudah kami lampirkan pada laporan tugas kami. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih proses sintesis klorin yang ada pada proses pembuatan kurkumin ini sendiri. Nah, sebenarnya proses sintesis klorin ini tidak dilakukan untuk eh, mensintesiskan senyawa dari kurkumin itu sendiri, melainkan karena penelitian sekarang sudah menunjukkan bahwa kurkumin itu belum bisa memfokuskan di salah satu fungsinya, jadi dia masih belum terbilang spesifik dan keefektifannya juga masih masih rendah, maka dilakukanlah proses sintesis klorin ini dengan bantuan dari senyawa vanilin yang memiliki rumus kimia 4 hidroksi 3 metoksi benzaldehid ini sendiri. Nah,
Proses klorinasi ini dilakukan pada senyawa vanilin ini dengan bantuan katalis yaitu AlCl3 dan bisa kita lihat sistematis dari proses sintesis pada laporan yang sudah kami lampirkan juga. Maka setelah terjadinya proses sintesis klorin ini, maka dihasilkanlah senyawa 4 hidroksi 5 kloro 3 metoksi benzaldehid. Nah, yang menjadi pokok dari pembahasan ini adalah senyawa 4 hidroksi 5 kloro 3 metoksi benzaldehid. Nah, ini yang menjadi bahan pokok untuk membuat kurkumin itu supaya dia memiliki keefektifan yang lebih tinggi lagi di dalam dunia kesehatan. Dan penjelasannya sudah ada kami buat di eh, lampiran tugas kami dan di sini kami juga melampirkan flowchart pembuatan kurkumin dengan dengan melewati proses sintesis ataupun tidak melewati proses sintesis. Yang eh, yang dimulai dengan pemilihan bahan baku, lalu kalau dia melalui proses sintesis, maka dia akan eh, melalui klorinasi, selanjutnya dia diisolasi, lalu dia lanjut ke permurnian, setelah itu dia menjadi kurkumin. Apabila tidak dia melalui proses sintesis, maka proses pembuatan kurkumin itu dari pemilihan bahan baku sampai selanjutnya diekstraksi, pemurnian, dan kurkumin hasil produknya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Iren, untuk menerangkan sifat fisika dan kimia dari reaktan dan juga produk. Jadi, kan apabila kita mau membuat produk, Bu, itu kita harus mengetahui sifat fisika dan sifat kimia dari reaktan itu tersebut agar tahu penanggulangan atau apa dan tidak boleh dilakukan dalam membuat produk tersebut. Nah, reaktan yang kami gunakan dalam jurnal ini, yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah vanilin dengan atau yang dikenal dengan 4 hidroksi 3 metil metozibenzaldehid. Nah, untuk rumus kimia itu sendiri C8H8O3. Untuk berat molekul, densitas, warna bentuk sudah tertera di lampiran. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan reaktan ini, yaitu ada reaksi hebat yang dihasilkan apabila kita menggunakan reaktan ini. Contohnya dia bereaksi hebat dengan oksidator kuat dan basa, dan bereaksi hebat dengan agen reduksi kuat dan basa. Kemudian ada kondisi yang harus dihindari dalam menggunakan reaktan ini, yaitu pemanasan yang terlalu kuat. Nah, selanjutnya ada beberapa bahan yang harus dihindari untuk dicampurkan dalam reaktan ini. Contohnya aluminium dan berbagai oksidator kuat. Nah, dalam proses pembuatan produk ini juga digunakan katalis. Nah, katalis ini berfungsi untuk menunjukkan jalan yang lebih cepat pada reaktan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, katalis yang digunakan di sini adalah AlCl3. Nah, untuk piktogram dari AlCl3 itu sendiri adalah bahaya dan korosif. Untuk berat molekulnya, bentuk, warna, bau sudah kami terapkan di dalam lampiran. Kemudian ada beberapa poin penting untuk penggunaan AlCl3 ini, Bu. Seperti dia bereaksi hebat dengan air, kemudian dia peka terhadap lembab dan harus dihindari dari lembab. Kemudian dia terjadi reaksi hebat jika digabungkan dengan alkohol, logam alkali, eh, air, dan lainnya. Kemudian ada bahan yang harus dihindari dalam pencampuran AlCl3 ini, contohnya oksidator kuat. Nah, kemudian untuk produknya sendiri itu adalah klorovanilin atau disebut juga dengan 3 kloro 4 hidroksi 5 metozibenzaldehid 5 klorovanilin. Nah, rumus itu sendiri C8H7ClO3. Kemudian untuk pedogramnya itu adalah bahaya. Untuk produk yang dihasilkan dari jurnal itu dia itu berwarna putih keabuan, berbentuk bubuk atau kristal. Untuk berat molekul, tekanan uap, densitas dan lainnya sudah tertera dalam buku. Nah, itu sekian dari hasil dari diskusi kami untuk membuat kurkumin dengan proses sintesis
vanillin. Adapun kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dalam menyusun laporan ini itu pembuatan kurkumin dengan menggunakan sintesis klorin itu merupakan metode yang efektif dan efisien untuk menghasilkan senyawa yang eh, lebih efektif untuk dunia industri. Selanjutnya ada dengan keuntungan dari metode ini bisa kita dapatkan itu kecepatan reaksi dan konversi yang tinggi yang dapat menghasilkan kurkumin dengan yield yang memuaskan. Adapun saran yang kami dapat dari percobaan ini, itu yang pertama itu kami menyarankan pengembangan metode alternatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi metode alternatif untuk sintesis kurkumin yang ramah lingkungan, yang misalnya menggunakan reagen yang lebih aman dan prosesnya yang lebih bersih. Dan eh, saran yang lain itu untuk melakukan penelitian lanjutan, di mana itu melakukan investigasi dalam penelitian lanjutan agar lebih memahami eh, tentang sifat-sifat kimia dari kurkumin dan proses-proses sintesisnya. Karena sudah kami cari juga beberapa referensi, masih sedikit yang mencantumkan proses sintesis kurkumin ini. Padahal bila kita lihat keuntungannya untuk sintesis ini itu memiliki keefektifan lebih baik daripada proses kurkumin, pembuatan kurkumin tanpa sintesis. Baik, itu saja yang bisa kami terangkan dalam pemaparan materi kami. Apabila ada salah kata dan kurang kata, kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.